Baik, pada season kedua ini kita akan membahas tentang bidang kajian hukum internasional. Apa saja yang menjadi bidang kajian hukum internasional? Pertama adalah masyarakat internasional dan hukum internasional. Ada gium, ubi societis, ubi jus, yang bermakna di mana ada masyarakat maka tentu ada hukum, juga dapat berlaku dalam hubungan internasional. Terdapat 5 dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara-negara dalam hubungan internasional, yakni keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Menurut Sepriani, sebagian besar masyarakat internasional menerima demikian saja adanya nilai-nilai tersebut tanpa menyadari arti pentingnya. Masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis hukum internasional. Eksistensi masyarakat internasional terindikasikan dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat tetap dalam suatu kehidupan bersama yang sederajat dan saling membutuhkan. Hukum internasional kemudian mendapatkan tempatnya karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional itu dibutuhkan guna menjamin unsur kepastian dan keadilan yang diperlukan dalam setiap hubungan antar negara. Jadi menjadi lebih teratur. Apa yang kita bisa pahami saat ini adalah masyarakat internasional bukanlah sekumpulan negara-negara saja, tetapi telah bertransformasi menjadi masyarakat yang heterogen. Sejumlah aktor-aktor bukan negara, non-state aktor, telah secara signifikan terlibat dalam interaksi lintas batas negara dengan negara-negara di dunia dan juga di antara sesama aktor bukan negara. Masyarakat internasional pun telah berubah dari waktu ke waktu. Perubahan peta politik pasca Perang Dunia yang ditandai oleh lahirnya negara-negara baru dan mulai ditinggalkannya kolonialisme, perubahan sebagai dampak kemajuan teknologi, dan perubahan struktur organisasi masyarakat internasional berkenaan dengan timbulnya organisasi dan lembaga internasional yang memiliki kedudukan hukum tersendiri yang lepas dari negara-negara dan timbulnya norma internasional yang menunjukkan ciri-ciri tertib hukum subordinasi. Yang kedua, kajian dari hukum internasional adalah soal kedaulatan negara. Studi hukum internasional tidaklah dapat menghindari dari apa yang dikenal sebagai kedaulatan, sebagai suatu monopoli yurisdiksi teritorial yang sangat eksklusif, baik dilihat dari dimensi internal maupun eksternalnya. Istilah kedaulatan merupakan padanan dari istilah yang dikenal di sejumlah bahasa, yakni sovereignty Inggris, sovereignty Prancis, dan soveranus Italia, yang berakar dari bahasa Latin superanus yang berarti teratas. Ketika dipadukan dengan konteks negara, kedaulatan negara menjadi suatu konsepsi bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Nalar yang berangkat dari pemahaman bahwa hukum internasional mengikat negara-negara dalam hubungannya satu dengan yang lain tentu menjadi terganggu apabila kedaulatan negara harus dimaknai secara sempit dalam konsepsi tersebut. Suatu pemahaman yang cukup kompromis memaknai kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai. Pembahasan mengenai kedaulatan negara berdasarkan perspektif historis, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran mengenai kedaulatan, nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang ketiga, bidang kajian dari hukum internasional adalah itu poin-poin penting. Yang berikutnya, kita akan coba melihat perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum.
Jadi saat ini hukum internasional telah diterima sebagai salah satu cabang dari suatu analogi pohon ilmu hukum. Bahkan kurikulum pendidikan di perguruan tinggi yang mengindikasikan bahwa kedudukan hukum internasional dipandang sama pentingnya dengan hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Situasi ini sesungguhnya telah diprediksi sejumlah sarjana sebelumnya, terutama mereka yang memiliki pandangan bahwa hukum internasional akan menjadi cabang penting dalam ilmu hukum. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa hukum internasional yang dimaksud dalam konteks ini adalah dalam arti publik. Sejarah hukum internasional sebagaimana akan dieksplorasi lebih lanjut nanti dalam pertemuan selanjutnya. Bahwa secara singkat bahwa hukum perang dan hukum laut ini menjadi salah satu bukti bahwa hukum internasional itu sudah ada sejak lama, karena hukum perang dan hukum laut itu sudah eksis sebelum perjanjian Westphalia di tahun 1648 yang merupakan bukti bahwa inilah cikal bakal dari hukum internasional modern. Hingga saat ini hukum perang yang secara luas dikenal sebagai hukum humaniter internasional atau International Humanitarian Law, dan hukum laut yang secara lazim disebut sebagai hukum laut internasional, the Law of the Sea, merupakan dua anak cabang hukum internasional yang memang selalu relevan. Hukum humaniter internasional ini seolah selalu dibutuhkan mengingat perang di berbagai belahan bumi ini, di dunia ini yang masih saja terjadi. Ya, meskipun ini sudah ada perserikatan bangsa-bangsa, sudah ada resolusi untuk berdamai semua negara dan seterusnya, tetapi harus kita akui bahwa perang di antara negara-negara belum berakhir. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang hukum perang ini juga menjadi salah satu materi hukum humaniter, hukum internasional yang menjadi pegangan bagi semua negara. Adapun hukum laut internasional, ya ini dia tidak kehilangan signifikansinya karena berkaitan dengan batas teritorial laut negara-negara, lalu lintas pelayaran internasional, dan termasuk di situ eksploitasi sumber daya laut yang berada di laut teritorial suatu negara. Kita misalnya berkaitan dengan minyak bumi, ya minyak dan seterusnya. Belum lagi sumber-sumber daya laut yang begitu besar. Masih dalam konteks sejarah, juga kita melihat ada hukum diplomatik dan konsuler. Ini merupakan bidang kajian yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku di kalangan wakil-wakil negara. Upaya kodifikasi terhadap kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut telah menghasilkan sejumlah perjanjian internasional. Ya, di antaranya adalah Vienna Convention of Diplomatic Relations, itu di tahun 1961. Kemudian ada juga Vienna Convention on Consular Relations, itu di tahun 1963, dan Convention of Special Mission itu 1969. Nah, era dekade 1960-an juga menjadi penanda penting munculnya apa yang saat ini dikenal sebagai hukum perjanjian internasional, the law of the trade, terutama berkaitan dengan negosiasi multilateral mengenai tata cara pembuatan perjanjian antar negara yang bermuara pada Vienna Convention of the Law of Trade ya tahun 1969. Bidang kajian ini juga telah merambah pada aspek perjanjian antara negara dengan organisasi internasional serta di antara sesama organisasi internasional
sebagaimana diatur dalam Vienna Convention of the Law of Trade between State and International Organization or between International Organization di tahun 1986. Kelahiran organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara telah menjadikan hukum organisasi internasional, Law of International Organization, sebagai bidang baru di abad ke-20. Peran penting The United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam menangani isu-isu global yang multidimensional melalui berbagai misi PBB merupakan faktor yang mendukung hukum organisasi internasional sebagai bidang kajian yang tentu menarik untuk kita pelajari. Bahkan secara lebih spesifik, hukum organisasi internasional telah dikerucutkan menjadi hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Law dan hukum Uni Eropa, European Union Law. Perlu dicatat betapa organisasi internasional dan lembaga-lembaga PBB turut mempromosikan juga sejumlah bidang hukum internasional. Di antaranya adalah International Labour Organization atau ILO yang bahkan telah eksis sebelum PBB didirikan. Ini telah menginisiasi banyak ILO Convention yang menjadikan hukum perburuan atau ketenagakerjaan internasional atau International Labour and Law begitu penting untuk kita pelajari. Demikian pula halnya dengan peran United Nations International Organization for Migration atau IOM yang mendesiminasikan hukum migrasi internasional, International Migration Law, dan United Nations High Commission for Refugees UNHCR yang menyebar luaskan hukum pengungsi internasional. Jadi begitu banyak kajian-kajian bidang ilmu hukum internasional dari perkembangannya, sehingga untuk itu saya kira sangat luas memang cakupan kajian atau pembahasan perkuliahan kita tentang hukum internasional. Dan beberapa poin yang tadi saya sampaikan itu mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa sekalian. Dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan, saran, kritikan, masukan, dan penyempurnaan materi disilakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.